Halo guys, jumpa lagi dengan saya Bidi Target Channelnya semua insan. Bagi sobat yang baru menemukan video ini, tolong bantu subscribe-nya supaya bisa menyajikan informasi lebih banyak lagi. Dan yang subscribe, saya doakan semoga mendapat berkah dan dimudahkan segala urusan, seperti yang akan saya uraikan dalam video saya kali ini. Manfaat dan fadilah menghormati orang tua sampai mencuci kakinya hingga meminum air bekas cuciannya. Seperti apa fadilah dan manfaatnya? Yuk simak dan ikuti video saya ini. Semoga bermanfaat untuk sobatku semua. Terima kasih yang sudah support dan dukung channel saya ini. Di dalam bermasyarakat atau di sekitar kita sering mendengar tentang ritual mencuci kaki orang tua, baik ibu ataupun ayah, menciumnya bahkan sampai meminum air bekas cucian kakinya. Lalu, apakah sebenarnya hal ini termasuk amal soleh menurut syariat agama masing-masing? Setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang diniatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mencium dan membasuh kaki ibu jika diniatkan untuk menunjukkan kasih sayang kepadanya, sebenarnya tidak jadi soal atau masalah. Namun apabila mencium kaki ibu untuk mengagung-agungkannya, menyembahnya, bahkan melebihkannya dari apapun, tentu tidak dibenarkan oleh anjuran agama ataupun syariat. Memang tidak ada ayat ataupun hadis yang menganjurkan seorang muslim untuk berbakti kepada orang tuanya dengan cara seperti itu. Tapi sejauh ini praktek cara seperti itu lebih dimaksudkan sebagai ekspresi penghormatan seorang ibu atas pengorbanannya yang begitu besar terhadap kita ataupun anak-anak beliau. Perkara mencium kaki pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Sa'wam bin Asal bahwa ada dua orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah dengan 7 ayat yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Setelah dijawab, mereka mencium tangan dan kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka berkata, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Nabi. Hadis riwayat Tirmizi. Beberapa ulama berpendapat bahwa mencium tangan dan kaki khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Namun ulama kontemporer mengatakan boleh mencium tangan dan kaki orang tua maupun orang yang kedudukannya lebih mulia dan berakhlak serta berilmu tinggi, jika niatnya untuk menghormati secara atau tidak berlebihan. Banyak orang yang menganggap ungkapan surga ada di kaki ibu, sehingga kaki ibu sering dicuci.
dibersihkan sebagai bagian dari bakti kepada orang tua. Apalagi jika sesudah mencuci kaki seorang ibu lalu meminum airnya, tentu itu termasuk yang berlebihan, namun ada fadilahnya sebagai penghormatan yang sesungguhnya. Dalam hadis dari Umayyah bin Jainah As-Sulami disebutkan bahwa Jahimah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya ingin berjihad. Saya datang kepadamu Rasulullah untuk meminta pertimbangan." Lalu Rasulullah menjawab, "Apakah kamu mempunyai seorang ibu?" Dia menjawab, "Ya Rasulullah." Lalu Rasulullah bersabda, "Tetap berbaktilah kepadanya, karena surga ada di kedua kakinya." Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Ulama mengatakan jika ingin menjadi manusia yang tergolong masuk ke dalam surganya Allah, maka seyogyanya kita harus mendapatkan ridho dari seorang ibu, merendahkan diri di hadapan ibu, dan jangan sampai kita menyakiti hatinya, karena ridho Allah adalah ridho ibu kita. Kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah memang benar adanya. Seorang ibu akan berbuat apapun dalam mengasihi anaknya, sementara kasih anak terhadap ibunya belum tentu seperti itu. Seorang anak hampir tidak mungkin membalas budi baik orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan seluas-luasnya kepada seorang muslim untuk membuka pintu surganya. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Celaka, celaka, celaka." Ada yang bertanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang mendapat dari salah satu atau orang tuanya telah berusia lanjut tetapi tidak membuatnya masuk ke dalam surga." Hadis riwayat Muslim. Bakti seorang anak terhadap orang tuanya senantiasa menjadi hutang manusia selama rohnya masih dalam jasadnya. Selama jantung masih berdetak, selama nadi masih berdenyut, dan selama nafas masih berembus. Oleh karena itu, sangat keliru jika ada orang yang beranggapan bahwa baktinya telah usai ketika orang tuanya telah wafat. Bakti seorang anak kepada orang tuanya sentiasa jadi hutang yang harus ditunaikan atau dibayar sampai ia bertemu dengan Allah. Orang yang telah meninggal sangat membutuhkan doa yang tulus serta permohonan ampun dari anak-anaknya, sehingga mereka mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk sobatku semua. Bye bye.